Pada tahun 1944, penyanyi Belanda Rachel Stein bersembunyi dari tentara Jerman yang diduduki di Belanda. Satu hari Rachel sedang bersantai di pinggir pantai, lalu datang seorang pria, Rob, menggunakan perahu bot mengajaknya untuk bepergian. Tidak lama kemudian, keduanya dikejutkan dengan kedatangan pesawat pengeboman yang secara sengaja menghancurkan rumah pertanian Rachel, tempat dia bersembunyi bersama keluarganya. Rachel berusaha untuk kembali ke rumah itu, tapi para tentara Jerman sedang konvoi di sekitar rumah pertanian. Rob segera membawa Rachel untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu di rumah kediamannya. Malam itu malam yang indah dengan nyanyian yang diikuti Rachel melalui radio yang diputarnya. Rob terkejut jika suara musik itu adalah suara Rachel. Namun Rachel memberitahunya memang benar itu dia, dan itu masa lalu sebelum terjadinya perang. Rachel juga memberi kesan bahwa jika pertama kau menyanyi, kemudian kau harus menutup mulut. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah pesawat tempur mengitari langit rumah mereka. Rachel juga memberikan Rob sebuah korek gas unik yang dia hadiahkan kepada Rob sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, seorang polisi bernama Van Jane mendatangi rumah itu yang telah mencurigai jika Rachel bersembunyi di sana. Karena para tentara Jerman telah mengetahui identitas Rachel yang mereka temukan di rumah pertaniannya. Van Jane mendatangi keduanya dan memberitahu kabar baik jika Rachel sedang dicari dan mengingatkan Rachel untuk dapat bersembunyi dengan baik. Sebelum Van Jane pergi, Rachel menghentikannya dan meminta bantuannya agar mereka tidak dibiarkan tertangkap. Van Jane menyetujuinya dan memberitahu mereka bahwa ada rute melarikan diri melewati Bismarck, sebuah wilayah merdeka, dan menjanjikan mereka siap-siap jam 2 siang untuk penjemputan. Keesokan harinya Rachel pergi menemui seorang notaris bernama Smell yang telah membantu keluarganya. Smell mengatur agar Rachel melarikan diri ke bagian selatan negara yang dibebaskan. Dibantu oleh Van Jane, Rachel bertemu kembali dengan keluarganya dan menaiki perahu yang akan membawa mereka dan pengungsi lainnya ke selatan. Namun dalam perjalanan malam itu mereka disergap di sungai oleh para tentara Jerman yang menghabisi mereka dan merampok barang-barang berharga. Rachel sendirian yang melompat ke sungai dan bersembunyi di sana. Tidak lama setelah itu Rachel diselamatkan oleh beberapa pria dari kelompok perlawanan yang memalsukan kematiannya saat akan diperiksa oleh para tentara Jerman. Menggunakan nama samaran sebagai Alice de Vries, Rachel terlibat dengan kelompok perlawanan Belanda di Den Haag di bawah kepemimpinan Tuan Coopers dan bekerja sama dengan seorang dokter, Hans Eckermans. Malam itu di bawah pimpinan Hans, kelompok menerima kiriman peralatan perang melalui pesawat yang diterjunkan. Dan saat kelompok membongkar di gudang, tiba-tiba mereka didatangi oleh para tentara Jerman yang mendeteksi keberadaan kelompok. Beruntung Hans yang bersembunyi dan dengan cepat menghabisi para tentara itu. Keesokan harinya Hans dan Rachel bepergian dengan kereta menuju kota Bismarck, di mana awal pelarian Rachel bersama keluarganya. Saat di kereta, para tentara Jerman akan memeriksa identitas para penumpang. Hans melihat bahwa mereka akan segera tertangkap, jadi meminta Rachel berlari ke depan kereta untuk menarik tuas saat Hans akan bersiap menembak. Namun ketika Rachel berjalan ke ruang depan kereta, dia tidak sengaja masuk bergabung dengan seorang pria yang adalah komandan SD lokal bernama Munse. Rachel dengan kecerdikannya berkomunikasi dengan Munse saat melihat Munse menatapi koleksi perangko yang dia ungkapkan bahwa dia telah mengumpulkan sejak masih 6 tahun. Lalu para tentara yang akan memeriksa Rachel dilarang oleh Munse karena mengganggu kesibukannya. Rachel lolos dari pemeriksaan, namun dia mulai menarik buku koleksi perangko Munse untuk melihat-lihat lebih jauh koleksi perangko itu, di mana Munse mengungkapkan jika dia telah mengumpulkan dari negara-negara di mana dia ditugaskan. Rachel menemukan bahwa koleksi Munse masih terbatas hanya sampai pada perangko Wilhelmina dari Hindia Belanda, membuat Munse berkata bahwa dia merasa tidak yakin jika dia bisa lengkap mengumpulkannya. Kemudian kereta sampai, Rachel dan Hans yang lolos dari pemeriksaan itu turun di stasiun kota Bismarck. Saat akan berpisah, Rachel membuat kesan pribadi terhadap Munse yang berjalan namun berbalik saling pandang di antara dia dan Rachel. Hans menyadari bahwa Munse menjadi jatuh cinta terhadap Rachel, dan Hans juga memberitahu Rachel bahwa Munse adalah pimpinan SD lokal sangat kejam yang dinilai Rachel jika Munse sangat santun.
Suatu waktu putra Tuan Coopers bernama Gerben ditangkap oleh para tentara karena mendapati mereka membawa senjata yang disembunyikan di dalam truk dengan bahan makanan. Tuan Coopers yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dihalangi oleh Rahel dan Hans. Tuan Coopers menyadari bahwa Rahel memiliki akses untuk mendekati Munse. Dia meminta Rahel untuk misi tersebut. Rahel merasa tidak yakin tapi dia menjawabnya untuk berusaha mencobanya. Sebelum melanjutkan misi, tampak Hans dan Rahel telah jatuh cinta. Hans berpikir jika dia akan menjadi yang pertama sebelum Rahel dapat bertemu Munse. Ich möchte zu Hauptsturmführer Münze. Keesokan harinya, Rahel pergi bertemu Munse di kantornya dan membawa koleksi perangko Wilhelmina sebagai hadiah untuk Munse, yang membuat Munse sangat bahagia melihat koleksi perangko itu. Munse menjadi yakin dengan Rahel untuk hubungan baik mereka. Dia membawa Rahel di sebuah pesta di markas SD setempat. Ketika di pesta, Rahel melihat wakil Munse, Guter Franken, yang saat malam itu mengawasi para tentara SD menghabisi keluarganya di perahu saat melakukan pelarian. Die Fische Lola. Lola, da lass ich keinen Raum. Meskipun amarahnya menghantui bayangan hidupnya, dia harus bernyanyi untuk menghibur para pimpinan SD agar penyamarannya tidak diketahui. Malam itu setelah melalui pesta dan malam romansa bersama Rahel, Munse juga tahu bahwa Rahel adalah keturunan Yahudi, namun dia tidak ingin membahasnya. Munse juga mengungkapkan pada Rahel bahwa istri dan anak-anaknya telah meninggal setelah mengenai serangan bom. Hingga kini Munse lebih memilih sendiri dan tidak ingin menikah lagi. Uns nichts gesagt. Keesokan harinya, tampak Gerben diinterogasi oleh Franken yang menuntutnya memberitahu tentang senjata-senjata yang mereka temukan. Sementara Rahel dipekerjakan bersama kekasihnya Franken, Ronnie, saat mencetak tuduhan terhadap Gerben untuk disebarluaskan. Dia melihat Gerben yang ditahan dan dikasari oleh para petugas. Setelah Franken mengevaluasi tindakan Gerben dan kedua temannya, Franken meminta Munse untuk menandatangani eksekusi mati Gerben dan kedua temannya. Namun Munse menolak dan menegaskan pada Franken untuk ditiadakan eksekusi. Kemudian Rahel secara diam-diam memasang mikrofon di dinding kantor yang hampir diketuai Munse. Berkat mikrofon tersembunyi yang ditanam Rahel di kantor Franken, perlawanan menyadari bahwa Van Gen adalah pengkhianat yang mengkhianati Rahel, keluarganya, dan orang Yahudi lainnya ke SS. Melawan perintah Kuipers, Hans memutuskan menculik Van Gen untuk mengeksposnya. Namun upaya mereka gagal dan Van Gen tertembak saat akan melawan. Malam itu Rahel kembali ke Munse, namun Munse menghadapkannya dengan pistolnya karena mencurigainya telah menjadi mata-mata. Munse memaksa Rahel untuk menceritakan kisahnya. Atas buktinya, Munse menghadapkan Franken dengan atasannya Kautner yang memerintahkan Franken untuk membuka berangkasnya. Berharap menemukan barang berharga yang dicuri dari orang-orang dan yang telah dia habisi, ini menjadi pelanggaran berat. Namun berangkas itu tidak berisi barang berharga dan Franken kemudian memberitahu Kautner bahwa Munse telah bernegosiasi dengan kelompok perlawanan Belanda untuk gencatan senjata. Munse dipenjara dan dihukum mati. Plot perlawanan untuk menyelamatkan anggota mereka yang dipenjara, Rahel setuju untuk bekerja sama hanya dengan syarat mereka juga membebaskan Munse. Rencananya dikhianati dan calon penyelamat menemukan sel tahanan penuh dengan pasukan Jerman. Hanya Hans dan satu orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Mitkommen, Rapport schreiben. Rahel kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Franken. Franken tahu tentang dia dan buknya dan mengetahui bahwa perlawanan sedang mendengarkan mikrofon. Franken melakukan konfrontasi untuk membuat mereka percaya bahwa Rahel adalah kolaborator musuh yang bertanggung jawab atas kegagalan penyelamatan. Coopers dan rekan-rekannya bersumpah untuk membuatnya membayar pengkhianatannya. Ronnie, seorang wanita Belanda yang bekerja di markas SD, kepada siapa Rahel telah menceritakan perannya dalam perlawanan, membantunya dan Munse melarikan diri. Ketika negara dibebaskan oleh sekutu, Franken mencoba melarikan diri dengan perahu tetapi dihabisi oleh Hans yang mengambil jarahan itu. Mencurigai Small sebagai pengkhianat, Munse dan Rahel kembali untuk menghadapinya. Small menyatakan bahwa identitas pengkhianat dibuktikan dengan buku hitamnya di mana dia telah merinci semua urusannya dengan orang Yahudi. Namun dia menolak untuk berdiskusi lebih lanjut, ingin pergi ke otoritas Kanada. Saat hendak pergi, Small dan istrinya dihabisi oleh penyerang tak dikenal. Munse mengejarnya ke jalan hanya untuk dikenali oleh kerumunan Belanda dan ditangkap oleh tentara dan angkatan darat Kanada. Belanda juga mengenali Rahel dan menangkapnya sebagai kolaborator, tetapi sebelum dia mengambil buku hitam itu, Munse dibawa ke hadapan perwira tinggi Kanada dan menemukan bahwa Kautner membantu menjaga ketertiban di antara pasukan Jerman yang kalah.
Kautner meyakinkan seorang kolonel Kanada bahwa di bawah hukum militer Jerman yang kalah berhak untuk menghukum tentaranya sendiri. Karena surat kematian yang dikeluarkan sebelumnya, Munce akhirnya dieksekusi oleh regu tembak. Rahel dipenjara dengan kolaborator tertuduh lainnya dan dipermalukan serta dihajar oleh para sipir sukarela yang kejam. Tetapi diselamatkan oleh Hans yang sekarang menjadi kolonel di Angkatan Darat Belanda. Hans membawanya ke kantor medisnya dan mengatakan bahwa dia menghabisi Franken ketika mencoba melarikan diri. Dia menunjukkan padanya barang berharga yang dicuri oleh korban Yahudi. Saat diberitahu tentang nasib Munce, Rahel mengalami syok dan Hans memberikan obat penenang yang sebenarnya untuk menghabisi Rahel. Rahel merasa pusing melihat botol obat itu dan bertahan dengan memakan sebatang coklat dengan cepat. Dia kemudian menyadari bahwa Hans adalah pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Franken dan telah menghabisi Small. Sementara Hans terganggu melambai ke kerumunan yang menyemangati dia, Rahel melompat dari balkon ke kerumunan di bawah dan melarikan diri. Saat Hans mencoba untuk mengikuti tetapi diblokir oleh orang banyak. Rahel membuktikan bahwa dia tidak bersalah kepada intelijen militer Kanada dan mantan pemimpin perlawanan Coopers melalui buku hitam Small yang mencantumkan berapa banyak orang Yahudi yang telah dibawa ke Hans untuk mendapatkan bantuan medis sesaat sebelum mereka dihabisi. Bersama-sama Rahel dan Coopers mencegat Hans yang melarikan diri yang bersembunyi di peti mati di mobil jenazah dengan uang, emas, dan permata yang dicuri. Mereka memukuli pengemudi dan saat Coopers mengemudi mobil jenazah, Rahel mematikan ventilasi udara peti mati. Mereka berkendara ke Hollands Diep, tempat jebakan SS asli dipasang dan menunggu sampai Hans mati lemas. Rahel dan Coopers bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan uang dan perhiasan yang dicuri itu, namun Rahel menjawabnya bahwa itu adalah milik orang mati. Dan film pun selesai. Jangan lupa dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.